Jadi sekarang kita lanjut nih lagi dulu ke praktikum artrologi. Nanti kalau misal masih ada waktu baru kita lanjut ke yang belum tadi masih ada dua PPT. Oke, sambil menunggu mungkin kakak-kakak semua bisa on cam juga. Oke, saya mulai supaya agak lebih cepat daripada yang tadi. Nah, untuk pembahasan artrologi sendiri itu yang dibahas itu kurang lebih ada dua. Yang pertama itu persendiannya, yang kedua ligamentum-ligamentumnya. Kalau untuk artrologi, kalau misal kita sudah mengerti tentang tulang-tulang tadi, itu agak mudah untuk pelajari artrologi karena kurang lebih untuk artrologi itu sisa disambung-sambung mami namanya. Oke. Yang pertama itu kita mulai dulu dengan kranium. Untuk di artikulasi yang pertama ini namanya artikulasio temporomandibularis. Dinamakan temporomandibularis karena dia berada di os temporal, perhubungan antara os temporal dengan mandibula. Sehingga kalau misal artrologi tadi yang saya bilang tinggal sisa disambung sendiri namanya, itu menjadi temporomandibularis. Kenapa bukan, pernah Kak juga bertanya kenapa bukan mandibula temporal? Waktu itu Kak Fasa bilang yang mana paling enak coba didengar. Jadi kurang anak juga tahu kenapa bisa temporal duluan disebut. Intinya adalah yang penting kakak ini kakak-kakak mengerti tahu namanya yang persambungan apa dengan apa sehingga bisa disambung keduanya dan di tengah-tengahnya itu sisa ditambah mami. Oh, misalkan ini temporal, ini mandibularis, jadinya temporomandibularis. Ini tempatnya di kaput mandibula, tempat perhubungannya. Oke. Ini yang menyebabkan rahang itu bisa bergerak turun ke bawah. Oke, selanjutnya yang ini. Untuk yang kedua, ini ada perhubungan atau persendian antara clavikula dengan sternum. Clavikula dengan sternum ini terjadi di incisura clavicularis. Nah, nama persendiannya ini adalah articulatio sternoclavicularis. Sterno karena dia berada di sternum, tepatnya di manubrium sterni, spesifiknya lagi di incisura clavicularis. Terus dia menghubungkan antara sternum dengan clavikula, sehingga namanya articulatio sternoclavicularis ini. Dia nanti dikuatkan lagi oleh ini perhubungan di sini. Articulatio sternoclavicularis. Oke, lanjut. Kemudian di ekstremitas aksilaris atau ekstremitas lateralisnya itu ada perhubungan dengan ekstremitas akromionnya itu ada perhubungan dengan akromion sehingga namanya articulatio acromioclavicularis. Dia menghubungkan antara akromion di sebelah posterior dengan clavikula di sebelah ventral atau di sebelah anterior. Jadi ada dua di sini di clavikula perhubungannya sternoclavicularis dengan acromioclavicularis. Jadi sama-sama sebenarnya clavicularisnya, kata clavicularisnya itu di belakang sehingga lebih mudah untuk dihafal. Kemudian yang ketiga ini articulatio humeri. Jadi ini yang tidak digabung namanya. Ada juga nanti beberapa yang tidak digabung namanya. Ini antara articulatio humeri, dia itu antara cavitas glenoidalis pada os scapula dengan caput humeri pada os humerus. Jadi namanya articulatio humeri. Nah, untuk articulatio humeri ini sama dengan articulatio coxae. Dia tipenya itu ball and socket. Maksudnya ball and socket itu maksudnya seperti bola yang ada di dalam cangkangnya, dalam wadahnya, sehingga bisa bergerak kemana saja. Bisa melakukan gerakan rotasi, ke depan, ke belakang, elevasi, depresi, fleksi, dan ekstensi. Karena dia tipenya itu bulat, seperti bola, ball and socket. Ini untuk articulatio humeri. Selanjutnya, ini articulatio cubiti. Articulatio cubiti ini persambungan antara capitulum humeri ini dengan caput radii dan bagian ini oleh cranon di ulna. Ini dinamakan articulatio cubiti. Gerakannya untuk articulatio cubiti ini adalah fleksi dan ekstensi.
Fleksi itu pada saat kita menekuk tangannya kita, pada saat kita menekuk lengan bawah, dan ekstensi itu pada saat kita meluruskan. Untuk artikulasi kubiti. Kemudian ada juga antara radius dengan ulna. Ini radius dengan ulna ini ada 3 persendiannya. Yang pertama itu radio ulnaris proximal. Ini radio ulnaris proximalis. Kemudian yang kedua itu radio ulnaris distalis. Kalau untuk radio ulnaris proximalis ini yang bagian atas, yang dekat dengan artikulasi kubiti. Jadi kalau misal artikulasi kubiti tadi menghubungkan antara 3 tulang, antar os humerus, os radius dengan os ulna. Kalau misal radio ulnaris dia antara 2 tulang saja. Sisa ditamami yang mana yang posisinya di mana. Apakah dia di proksimal, apakah dia di distal. Kalau proksimal artinya namanya articulatio radio ulnaris proximalis. Kalau di distal namanya articulatio radio ulnaris distalis. Nah, di antara kedua artikulasi tersebut ada lagi satu artikulasi namanya artikulasi radio ulnaris media. Untuk artikulasi radio ulnaris media ini dihubungkan oleh satu membran namanya membrana interosea. Dinamakan interosea karena dia di antara 2 tulang. Interosea artinya di antara 2 tulang. Itu membrana interosea. Membrana interosea ini. Radio ulnaris media. Nah, kemudian kita masuk ke bagian karpal metakarpal. Ini ada radio karpalis. Untuk radio karpalis ini, dia menghubungkan antara os radius dengan ketiga tulang pertama di barisan awal karpal. 3 tulang pertama itu kan SLT, artinya scaphoideum, lunatum, sama triquetrum. Jadi dia cukup 3 menghubungkan 3 tulang saja. Kenapa bukan pisiforma juga? Karena pisiforma itu berada di atas triquetrum. Jadi dia tidak berada pada satu barisan, tapi berada saling tumpang tindih antara pisiforma, os pisiforma dengan triquetrum, sehingga yang membentuk artikulasi radiokarpalis itu cukup ada 3 tulang saja. 3 tulang di karpal. Yang pertama itu scaphoideum, yang kedua itu lunatum, yang ketiga itu triquetrum yang menghubungkan antara os radius. Itu untuk artikulasi radiokarpalis. Jadi saya ulang, scaphoideum, lunatum, dan triquetrum. Nah, ada juga artikulasi CMC, artikulasi carpo metacarpales. Ini dinamakan articulationes karena ada banyak. Kalau misal tadi artikulasi itu cuma 1. Kalau misal dia lebih dari 1, berubah nama menjadi jamak istilahnya kayak bahasa Inggris. Articulationes carpo metacarpales. Kalau misal dia tunggal singular, dia itu pakai lis. Tapi kalau misal dia jamak itu pakai les. Articulationes carpo metacarpales. Karena dia lebih dari 1. Misalkan di metakarpal 1. Metakarpal 1 otomatis berhubungan dengan yang barisan distalnya ini di karpal. Tadi apa? TTCH atau Kak? Berarti TTCH. Berarti metakarpal 1 berhubungan dengan trapesium. Metakarpal 2 berhubungan dengan trapezoideum. Metakarpal 3 berhubungan dengan capitatum. Kemudian TTCH. Kemudian 4 sama hamatum. Seperti itu. Selanjutnya untuk CMC ada lagi di barisan yang lebih distal, ada namanya MCP, articulatio metacarpo phalangealis. Ini sesuai dengan posisinya saja. Kalau misal dia di ibu jari artinya dia metacarpo phalangealis 1, kalau di jari 2 dia metacarpo phalangealis 2, kalau 3 metacarpo phalangealis 3. Kalau 4 metacarpo phalangealis 4 dan selanjutnya metacarpo phalangealis 5. Ini dia menghubungkan antara basisnya daripada metakarpal, os metakarpal dengan kaputnya antara os palang. Cukup begitu. Ini untuk MCP-nya. Terus ada juga namanya interphalangealis proximalis. Kalau untuk
IP, interphalangialis proxima, interphalangialis, itu mengikuti ruas jarinya kita. Jadi bisa diperhatikan untuk ruas jarinya. Kalau misal jari-jari lainnya itu dia cuma ada 2, kalau khusus untuk jari ibu jari, dia cuma ada 1 interphalangialisnya. Kenapa? Karena dia tidak punya phalanx media, sehingga ruas jarinya itu cukup ada 1 saja untuk interphalangialisnya. Sedangkan untuk yang lainnya, dia punya 2, sehingga namanya itu interphalangialis proximalis. Tergantung dari jari berapa dia, dengan interphalangialis distalis. Kalau untuk interphalangialis proximalis, dia menghubungkan antara phalanx proximal dengan phalanx media. Kalau misal untuk distalis, itu menghubungkan antara phalanx media dengan phalanx distal. Jadi disesuaikan saja dengan di mana posisinya dan tulang apa yang dihubungkan. Tapi khusus untuk ibu jari dia cuma 1 saja di sini, interphalangialis, karena ibu jari tidak punya phalanx media. Yang ibu jari punya itu cuma phalangialis proximal dengan phalangialis distal. Ya, cukup itu untuk Regiomanus. Tinggal dihafal ini urutannya dengan urutan ini baik proximal dan maupun yang distalnya. Oke. Kemudian ini articulatio intervertebralis, ini untuk di regio lumbal, namanya articulatio intervertebralis. Ini dihubungkan oleh satu struktur yang berfungsi untuk absorban atau menahan adanya guncangan. Namanya adalah discus intervertebralis. Ini articulatio intervertebralis. Isinya di dalam ini ada discus intervertebralis. Kemudian ini ada articulatio sacroiliaca. Dinamakan seperti ini karena sesuai dengan strukturnya sacrum dan ilium, sehingga dinamakan sacroiliaca. Tempat bersambungannya ini ada di facies auricularis. Facies auricularis baik di os sacrum maupun di os ilium, sehingga dinamakan articulatio sacroiliaca. Kemudian ini ada articulatio lumbosacralis. Untuk lumbosacralis ini merupakan perhubungan atau persendian antara vertebra lumbal 5 dengan os sacrum, basis dari sacralis itu. Sehingga namanya articulatio lumbosacralis. Kemudian ada juga articulatio coxae. Ini untuk articulatio coxae ini kurang lebih sama dengan articulatio humeri. Tipenya itu sama-sama bola dan socket. Dia menghubungkan antara caput humeri dengan acetabulum. Caput humeri dengan acetabulum. Acetabulum pada os coxae. Kemudian di lutut ada namanya articulatio genu. Articulatio genu ini menghubungkan antara os femur dengan tibia. Os femur dengan tibia. Kemudian di bagian sini juga, di bagian tengah juga ada yang penting untuk diingat, yaitu SOP. Nah, SOP itu symphysis ostium pubis. Jadi dia menghubungkan antara pecten osis pubis, baik dextra maupun sinistra. Ada suatu jaringan di sini yang perhubungannya itu dinamakan symphysis ostium pubis. Kemudian di bagian tibia sama fibula, os tibia sama fibula, juga ada persendian di dekat mata kaki di sebelah lateral. Itu namanya articulatio tibiofibularis distalis. Articulatio tibiofibularis distalis. Dia nanti di dekat mata kaki, ujungnya. Dan dia dibentuk oleh ujung distal dari os fibula, ujung distalnya os fibula dengan incisura fibularis dari os tibia. Jadi dia menghubungkan antara os tibia dengan fibula di bagian distal. Kemudian ada talocruralis. Talocruralis ini dia menghubungkan antara os talus. Os talus itu ada di telapak kaki, di bagian dorsum kaki. Kemudian dia menghubungkan antara cruris dengan os talus. Jadi dia menghubungkan antara tibia fibula dengan os talus. Tibia fibula, kemudian os talus. Os talus itu ada pada dorsum kaki.
atau di bagian punggung kaki. Ini untuk cavitas glenoidalis tadi, tempat perhubungannya dengan kaput humeri. Tipenya ini ball and socket. Yang menjadi ball di sini kaput humerinya, soketnya itu atau wadahnya itu namanya cavitas glenoidalis. Sehingga gerakan yang dibentuk atau gerakan yang dihasilkan itu bisa lebih luas. Ini kaput humeri, kemudian masuk ke dalam ligamentum. Untuk ligamentum sendiri itu kurang lebih sama dengan artikulasio, penamaannya itu disesuaikan dengan struktur yang saling dihubungkan satu sama lain. Jadi misal untuk ligamentum yang ini, dia menghubungkan antara acromion dengan clavicula, sehingga namanya ligamentum acromioclavicularis. Begitu pula dengan antara acromion dengan coracoideus, processus coracoideus, sehingga namanya ligamentum coracoacromiale. Coracoacromiale. Ini acromioclavicularis, ini coracoacromiale. Kemudian ini juga yang menghubungkan antara processus coracoideus dengan os humerus, sehingga dinamakan ligamentum coracohumerale. Kalau untuk ligamentum sendiri, sebagian besar dinamakan dengan akhir le. Jadi ligamentum coracohumerale, kemudian ligamentum coracoacromiale, seperti itu. Supaya benar untuk penamaannya nantinya. Kemudian ada juga ligamentum pada ulnar di sini, antar os humerus dengan ulnar. Ini ligamentum kolateral ulnar atau ligamentum kolaterale mediale. Kolateral itu semua ligamentum yang dinamakan kolateral, dia menghubungkan secara garis tegak lurus seperti ini, vertikal. Untuk ligamentum yang dinamakan kolateral, sehingga namanya itu ligamentum kolateral ulnar. Ada juga nanti ligamentum kolateral pada bagian artikulasio genum. Tapi khusus untuk di sini dinamakan sesuai dengan posisinya ataupun tulang yang dihubungkan, sehingga namanya ligamentum kolateral ulnar atau ligamentum kolateral medial. Yang ini yang garis lurus ini. Dia nanti yang menghubungkan antara epicondylus dengan bagian sekitar tuberositasnya dari ulna. Kemudian ada juga namanya ligamentum anulare. Ligamentum anulare ini berbeda dengan kolateral. Kalau kolateral tarik dia itu vertikal, kalau anulare ini dia horizontal. Horizontal sesuai dengan posisinya lagi, artinya namanya ligamentum anulare radii. Kemudian ini yang bagian lateralnya, kolateral radial atau kolateral lateral. Karena kalau medial tadi kan ada di bagian ulna, sedangkan kalau misal lateral ada di bagian radius, sehingga namanya ligamentum collaterale radial. Ini untuk iliofemorale, dia menghubungkan antara os ilium di dekat daripada ini spina iliaca anterior inferior, menghubungkan ke bagian daripada trochanter minor. Jadi sehingga namanya ini iliofemorale. Untuk ligamentum iliofemoral ini bentuknya seperti Y. Ya terbalik. Jadi dia ada yang ke trochanter mayor, ada yang ke trochanter minor. Kemudian ini pubofemorale, sama-sama di semua. Dia menghubungkan antara os pubis dengan os femur, os femur. Kemudian ini juga di bagian yang lebih dalam ada namanya ligamentum ischiofemorale. Ligamentum ischiofemorale nanti ini dia akan melingkari dari kolom femoris. Ini kolom femoris, jadi dia lingkari, dia hubungkan antara os ischiadica dengan os femur, sehingga namanya ligamentum ischiofemorale. Kemudian lanjut lagi. Nah, di dalam caput femoris itu ada namanya ligamentum capitis femoris. Jadi dia nanti akan menghubungkan antara fovea yang ada pada caput femur dengan
dengan yang ada pada acetabulum. Jadi dia namanya ligamentum capitis femoris. Dia itu ada di dalam articulatio coxae. Di dalam daripada ligamentum capitis femoris ini nanti ada serabut-serabut saraf dan ada pembuluh-pembuluh darah. Baik. Kemudian ini untuk articulatio genu, ini lumayan banyak anunya ligamentumnya. Sesuai tadi yang disebutkan, untuk yang vertikal dia namanya kolateral. Tergantung lagi struktur apa yang ada di bawahnya. Misalkan ini ligamentum kolateral fibular, artinya dia menghubungkan antara os femur dengan fibula. Karena posisinya os fibula ini ada di lateral, sehingga dinamakan juga ligamentum kolaterale laterale. Begitu pula untuk yang bagian medialnya, ligamentum kolateral tibial, karena tibia itu terletak di lebih medial, sehingga dinamakan ligamentum kolateral medial. Dia selalu tegak lurus seperti ini. Nah, untuk yang di bagian horizontal, kalau misal di articulatio cubiti tadi ada ligamentum anulare, kalau misal di articulatio cox, articulatio genu, dia namanya meniscus. Meniscus ini fungsinya sebagai absorban juga untuk menahan adanya tekanan yang terlalu besar pada saat kita melompat. Ini namanya meniscus lateral, sesuai dengan posisinya. Kalau untuk tahu yang mana medial sama lateral, di mana yang dekat dengan fibula, itu yang lateral. Jadi namanya ini meniscus lateralis. Ini juga meniscus medialis. Nah, ada juga satu struktur yang paling penting di sini yang sering cedera pada pemain-pemain sepak bola ataupun pemain-pemain basket. Ini namanya ligamentum cruciatum anterius, atau nama lainnya ACL, anterior cruciate ligament. Untuk ACL sendiri ini caranya untuk bedakan dengan PCL atau posterior cruciate ligament itu ada dua caranya. Yang pertama bisa dilihat dari posisinya. Kalau untuk ligamentum cruciatum anterius, dia itu dari lateral ke medial. Dari lateral menyilang ke medial. Sedangkan untuk PCL, dia dari medial turun ke lateral. Jadi kalau misal dia cruciate anterius, dia dari lateral ke medial. Kalau posterior, dia dari medial turun ke lateral. Cara kedua yang bisa dipakai adalah melihat ini bagian belakangnya. Kalau misal di bagian belakangnya dia untuk ligamentum cruciatum posterius, dia ada satu tambahan yang menghubungkan ke meniscus lateral seperti ini. Ada tambahannya. Sehingga bisa ditahu kalau misal ligamentum yang ditunjuk itu adalah ligamentum cruciatum posterius atau PCL, posterior cruciate ligament. Kalau misal ACL dia seperti ini saja, tidak ada tambahannya. Kalau PCL ada tambahannya seperti ini. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk artrologi. Mungkin dari kakak ada yang ingin bertanya seputar artrologi atau masih ada yang kurang jelas dari penjelasannya tadi. Oke, kalau misal tidak ada, masuk ke review-review dulu supaya lebih nyantol ki materinya. Untuk yang pertama mungkin dari kakak ada yang ingin menjawab
Articulatio temporomandibularis. Ya, articulatio temporomandibularis. Kemudian yang ini Articulatio acromioclavicularis. acromio ya, articulatio betul. Articulatio acromioclavicularis. Kemudian yang ini Articulatio Radio ulnaris media. ya, Radio ulnaris. articulatio radio ulnaris media. Kemudian yang ini apa ini? Karpal dengan articulatio meta Articulatio carpo-metacarpalia. ya, articulatio carpo metacarpal ya. Atau kalau misal banyak ditunjuk begini berarti articulationes carpo metacarpales. Itu. Karena dia menghubungkan antara karpal dengan metakarpal. Kemudian yang ini Articulatio metacarpalan. Articulatio interphalangealis proximal 3. ya, articulatio metacarpo phalangealis 3. Kalau yang ini Articulatio interphalangealis proximalis. ya, articulatio interphalangealis proximal 3. Jadi tetap harus disebutkan jari keberapa supaya membedakan dengan jari-jari yang lainnya. Kalau yang ini Articulatio sacroiliaca. ya, articulatio sacroiliaca. Kalau yang ini yang penting untuk dihafal, Kak. Nah, symphysis symphysis. Sama penulisannya juga agak alay sedikit, tapi harus dihafal. Oke, kalau yang ini Articulatio Tibiopipula distal. articulatio ya, talocroralis. Talocroralis. Kalau yang ini baru articulatio tibiofibularis distalis. Kemudian yang ini agak rumit untuk ligamentumnya. Ligamentum coraco-acromiale. Ya, ligamentum coraco-acromiale. Kalau yang ini Ligamentum collaterale ulnare. ligamentum kolateral ulna. Ya. Terus yang ini Ligamentum collaterale radiale. ya, ligamentum collaterale radiale atau ligamentum collaterale lateral. Terus yang berbentuk Y ini yang khas Ligamentum iliofemoral. ya, ligamentum iliofemoral. Terus kalau yang ini Anterior cruciate ligament. anterior cruciate ligament atau ligamentum cruciatum anterius. Oke, yang ini terakhir. Ligamentum collateral tibial. Collateral tibial. Oke deh. Ligamentum collateral tibial, betul. Oke, mantap Kak. Berarti kita lanjut yang tadi yang masih ada utangku yang sebelumnya yang belum selesai tadi. Saya mau share screen dulu.
yang materi yang tadi yang belum selesai itu ada dua. Yang pertama itu os tibia fibula, yang kedua itu os pedis. Tibia fibula yang tadi yang sudah dipelajari di bagian artikulasio atau artrologi. Untuk tibia fibula gambaran umumnya seperti ini. Tibia itu kalau misal bahasa awam itu tulang kering. Ini tulang kering. Kalau misal yang kena apa-apa atau kena meja itu yang sakit. Kemudian kalau tulang fibula atau fibula itu yang namanya tulang besi, tulang betis. Nah, ini gambarannya untuk os tibia fibula. Ini aspektus anteriornya, bisa dilihat di sini. Kemudian kalau misal kita spesifik masuk ke dalam os tibia, yang pertama kali yang ditemui itu condylus medialis tibialis. Dinamakan condylus karena di struktur os femur di bagian atas itu juga ada namanya condylus medialis. Jadi struktur yang ada di bagian atas itu menyesuaikan struktur yang ada di bagian bawah ini menyesuaikan dengan struktur yang ada di bagian atas. Jadi sama-sama condylus. Condylus itu maksudnya suatu struktur yang bentuknya seperti melengkung atau bola seperti ini. Condylus, tonjolannya seperti bola. Sehingga namanya condylus medialis tibialis. Kemudian ada juga yang condylus lateralis tibialis, ini disesuaikan saja pada posisinya. Kemudian di bagian anterior daripada tibia, ini ada suatu permukaan yang tidak rata, yang namanya tuberositas tibia. Ini tepat di bagian di antara condylus medialis dengan condylus lateralis. Ini namanya tuberositas tibia. Nah, di bagian lateral daripada korpus ini ada namanya margo interosseus. Sekali lagi, interosseus dinamakan interosseus karena dia berada pada antara dua tulang, antara tibia dengan fibula. Ini letaknya dia ada di lateral. Sehingga margo interosseus ini menjadi penanda juga untuk yang mana aspektus lateral, yang mana aspektus medial. Ini kalau misal ditunjuknya agak ke tengah sedikit, itu namanya korpus tibia. Kalau misal ditunjuknya agak di ujung-ujung, itu margo interosseus, berarti yang diminta. Kalau di tengah-tengah ini korpus tibia. Nah, kemudian ini yang sering disebut sebagai mata kaki. Mata kaki di sebelah medial. Ini namanya malleolus medialis atau malleolus tibialis. Jadi ini juga penanda yang mana medial, yang mana lateral pada os tibia. Kalau misal ada seperti tonjolan kecil ini namanya malleolus. Itulah yang menjadi penanda kalau berarti yang sejajar dengan struktur ini, yang itu yang berarti sebelah medial. Ini dinamakan mata kaki kalau misal bahasa awamnya. Ini bisa dipalpasi. Kemudian ini os fibula. Untuk os fibula ini letaknya di sebelah lateral daripada os tibia. Ini dikenal sebagai tulang betis. Jadi dia itu sejajar dan sama panjang dengan os tibia. Ukurannya sendiri itu lebih kecil dibanding os tibia. Di sini lebih kecil lagi. Kemudian perhubungannya itu di sebelah atas, dia itu berhubungan langsung dengan condylus lateralis. Sedangkan yang di bagian bawah ini dia berhubungan dengan di bagian ini, di bagian articulatio tibiofibularis distalis. Nah, untuk fibula ukurannya itu lebih kecil sehingga kaputnya seperti ini saja. Dia tulang itu lebih kecil dan lebih ramping. Ini kaputnya. Kemudian ada juga kolumnya, kolum fibula yang membatasi antara kaput dengan korpus. Pada dasarnya kolum itu selalu membatasi antara atau menghubungkan antara kaput dengan korpus. Kemudian margo interosseusnya sendiri itu ada di bagian medial. Kalau misal tadi untuk os tibia ada di bagian lateral, kalau margo interosseusnya ini ada di bagian medial. Kalau misal dia yang ditunjuk seperti ini di bagian ujung-ujung, ini yang diminta adalah margo interosseus. Sedangkan kalau misal dia di tengah-tengah, berarti yang diminta adalah corpus fibulae. Di bagian ujung ini ada malleolus lateralis, ini mata kaki juga, mata kaki di sebelah lateral, ini bisa dipalpasi, ini malleolus lateralis. Oke. Mungkin itu saja untuk tibia fibula, cukup singkat. Ada yang dari kakak yang mau ditanyakan atau agak kurang jelas tadi penjelasanku?
Kalau misal tidak ada, kita review-review dulu sambil nanti lanjut ke materi yang paling terakhir. Oke. Mungkin kakak bisa on mic kalau misal mau menjawab. Silakan. Ini struktur apa ini yang bentuknya tidak rata dan ada di sebelah anterior? Tuberositas Tibial. Tuberositas tibia. Kemudian ini Kaput. Margo. ya margo interoseus karena dia yang tunjuk agak ke tepi-tepi. Kalau yang ini Kaput tibia. ya kaput tibia, Oh, kaput. corpus tibia. Sorry. Kemudian yang ini Malleolus. Malleolus medialis. medialis. Kemudian yang ini Caput fibula. Kaput fibula. oke, caput fibula. Dan yang terakhir yang mata kaki. Malleolus Lateralis. lateralis. Ya, malleolus lateralis. Oke, mantap. Bisa materi yang terakhir. Baru istirahat. Nanti katanya dari dokter, kalau misalnya sudah selesai materinya Kak, jangan dulu live Zoom. Tapi bisa istirahat, tapi jangan kasih live ke Zoom-nya. Itu dari permintaannya tadi dokter. Ini kita masuk ke yang terakhir supaya cepat istirahat juga. Oke, untuk yang materi terakhir ini kita mau belajar tentang skeleton pedis. Skeleton pedis itu berarti skeleton yang menyusun bagian telapak kaki dan punggung kaki. Strukturnya hampir sama dengan tangan, cuman pada kaki ini sesuai dengan namanya dia dinamakan tarsal. Kalau misal tangan kan karpal, kalau kaki ini tarsal. Nah, ini untuk strukturnya kaki dimulai dari ossa tarsalia, kumpulan tulang-tulang di bagian tarsal, kemudian metatarsalia dan palang. Kalau misal tadi di manus itu karpal, metakarpal dan palang. Kalau misal di pedis dia namanya tarsal. Tarsal, ossa metatarsalia dan phalanges. Ini gambarannya lateral, medial dan superior. Untuk gambaran seperti ini caranya untuk membedakan itu. Untuk ini ada struktur yang berwarna putih. Ini yang berwarna putih ini semakin dekat itu artinya dia ada di bagian medial. Ini namanya ostalus. Kalau misal dia agak jauh seperti ini berarti yang ditampakkannya tampakan lateral. Ini tampakan superiornya. Jadi yang menjadi pusat perhatian atau menjadi tempat untuk mengidentifikasi aspektusnya ini adalah ostalusnya. Ostalus itu berada di bagian medial. Oke, ini adalah ostalus. Ostalus ini sangat gampang untuk diidentifikasi karena bentuknya dan warnanya kalau misal di preparat digital ini berwarna sendiri, warna putih seperti ini. Dia nanti yang akan menghubungkan dengan articulatio talocruralis. Dia nanti yang akan menghubungkan antara tibiofibula dengan regiopedis. Ini untuk ostalus. Gambarannya itu seperti potongan ubi seperti ini dan berwarna putih. Kemudian ada juga namanya os calcaneus. Os calcaneus ini merupakan tulang terpanjang di regiopedis. Dia paling panjang di sini ada di sebelah lateral dan di bagian inferior daripada ostalus. Ini os calcaneus. Kemudian di bagian depan daripada ostalus ini satu kesatuan dari ostalus. Ini satu kesatuan dari ostalus. Ini namanya os naviculare pedis. Ada juga tadi os naviculare manus. Di bagian manus dia, makanya dikasih beda dengan os naviculare pedis. Ini untuk os naviculare pedis. Untuk os naviculare pedis, dia nanti yang akan berhubungan langsung dengan ostalus, dengan os yang ada di sini. Nah, namanya yang ada di depannya itu cuneiform, ada 3. Cuneiform medial, cuneiform intermedium, dan cuneiform lateral. Jadi cukup hafal saja ini cuneiformnya.
total semua yang tulang-tulang yang ada di yang ada di regiocarpal ini cukup dihafal antara cuneiform dan cuboideumnya. Karena yang lainnya itu cuma ada medial, intermedium, dan lateral. Sedangkan satu tulang terakhir itu namanya cuboideum. Jadi dia cuma ada 4 tulang saja. Saya ulang, ini cuneiform medial, cuneiform intermedium, cuneiform lateral, dan cuboideum. Selanjutnya di bagian ini selesai tarsal, masuk ke metatarsal. Ini sesuai saja dengan posisinya. Kelingking selalu nomor 5 dan ibu jari selalu nomor 1. Ini metatarsal 5, metatarsal 4, 3, 2, dan 1. Ini tadi ibu jari selalu ada di medial sejajar dengan os talus, maka dia dinamakan os metatarsalis 1. Kemudian ini palans proksimal, ini palans distal. Kalau ibu jari itu selalu dua tulang palang saja, karena dia tidak ada palans medianya. Dia cuma ada palans proksimalis dan ada palans distalis. Sedangkan yang lainnya ada palans media. Itu yang membedakan dengan jari-jari lainnya. Ini palans proksimal, palans media, dan palans distal. Oke. Itu saja untuk skeleton pedis. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Atau ada yang kurang jelas? Kalau misal tidak ada, kita masuk lagi ke bagian review-nya. Mungkin ada dari kakak yang ingin menjawab. Ostalus. Ostalus. Kalau yang ini, Cuneiform medial. cuneiform medial. Uniform. Kalau ini, Uniform. Lateral. ya, cuneiform lateral. Dan yang ini yang agak bulat, Cuboideum. os cuboideum. Metatarsal. Os metatarsal. Metatarsal 3. Ya, os metatarsal 3, betul. Kemudian yang ini, Os Os proximal. palans proksimal 1. Kemudian ini, Os palang media 1. 2. ya 2. Os palans media 2. Karena jarinya di sini kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu jari selalu menempati yang media. Terus yang terakhir yang ada nama tendonnya, yang ini, Os calcaneus. Calcaneus. ya, os calcaneus. Oke. Mungkin itu saja untuk praktikum pedis.